Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Risatu Risman Hidayah, NIM 1911-202278, dan Laila Hidayatun Najah, NIM 1911-202317. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai auditing financing cycles, yaitu utang jangka panjang. Deskripsi utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah kewajiban yang timbul dari kegiatan atau transaksi yang lalu, yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun ditinjau dari tanggal neraca. Contoh kewajiban yang termasuk dalam kelompok utang jangka panjang adalah yang pertama ada utang jangka panjang dari bank, yaitu berupa kredit investasi. Yang kedua ada utang obligasi, yang ketiga utang kepada induk perusahaan, yang keempat ada utang sewa jangka panjang, yang kelima ada utang pensiun, dan yang keenam ada utang wesel jangka panjang. Utang jangka panjang merupakan alternatif pembelanjaan perusahaan di samping penarikan tambahan penyertaan dari pemegang saham dan penggunaan laba yang diperoleh dari usaha perusahaan. Umumnya, cara yang digunakan oleh perusahaan untuk membelanjai kegiatannya adalah dengan yang pertama, menjual saham, yang kedua, menggunakan laba hasil kegiatan usaha perusahaan, dan yang ketiga bisa menarik utang jangka pendek atau utang jangka panjang. Kemudian, prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian utang jangka panjang di neraca. Prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian utang jangka panjang di neraca adalah berikut ini. Yang pertama, utang jangka panjang harus dijelaskan dengan cukup dalam neraca. Setiap jenis utang jangka panjang harus disajikan secara terpisah di dalam neraca dan diberi catatan kaki yang cukup jika hal ini diperlukan. Yang kedua, umumnya utang jangka panjang dipisahkan menjadi 2 kelompok, yaitu utang jangka panjang yang ditarik dengan perjanjian tertulis dan utang jangka panjang yang tidak disertai dengan perjanjian tertulis. Contoh untuk kelompok pertama adalah utang bank dan utang obligasi. Sedangkan contoh untuk kelompok yang kedua adalah pengkreditan yang ditangguhkan atau deferred credits, jaminan dari pelanggan atau customers deposit, dan utang garansi produk. Yang ketiga, utang obligasi dapat disajikan dalam neraca pada nilai nominalnya dan dicantumkan pula tanggal jatuh tempo serta tarif bunganya. Alternatif lain adalah utang obligasi disajikan pada nilai nominalnya, ditambah dengan premi obligasi yang belum diamortisasi atau dikurangi dengan diskonto obligasi yang belum diamortisasi. Yang keempat, ada obligasi harus dilunasi yang dibeli sebagai treasury bond dan yang belum dikeluarkan lagi. Harus disajikan dalam neraca sebagai pengurangan jumlah obligasi yang diizinkan untuk dikeluarkan atau authorized bond sebesar nominalnya. Treasury bond tidak boleh disajikan sebagai aktiva. Selanjutnya adalah tujuan pengujian substantif terhadap utang jangka panjang. Tujuan pengujian substantif terhadap utang jangka panjang terdiri dari yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan utang jangka panjang. Yang kedua, membuktikan bahwa saldo utang jangka panjang mencerminkan kepentingan kreditur yang ada pada tanggal neraca dan mencerminkan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan utang jangka panjang selama tahun yang diaudit. Yang ketiga,
membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat selama 1 tahun yang diaudit dan kelengkapan saldo utang jangka panjang yang disajikan di neraca. Yang keempat, membuktikan bahwa utang jangka panjang yang dicantumkan di neraca merupakan klaim kreditur terhadap aktiva entitas. Yang kelima, membuktikan kewajaran penilaian utang jangka panjang yang dicantumkan di neraca. Dan yang terakhir, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan utang jangka panjang di neraca. Selanjutnya, ada rangka tujuan pengujian substantif terhadap utang jangka panjang dilukiskan pada gambar di bawah ini. Bisa dilihat dulu untuk gambar rangka tujuan pengujian substantifnya. Dalam gambar tersebut, terlihat bahwa tujuan utama pengujian substantif terhadap utang jangka panjang adalah membuktikan bahwa saldo akun utang jangka panjang dan akun penilaiannya atau valuation account yang dicantumkan di neraca mencerminkan saldo akun utang jangka panjang bank, akun utang obligasi, akun premi dan diskonto obligasi, akun utang wesel jangka panjang, akun utang sewa, akun utang pensiun yang sesungguhnya pada tanggal neraca tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, dirancang pengujian substantif yang digolongkan ke dalam 5 kelompok. Yang pertama, prosedur awal audit atau prosedur audit awal. Yang kedua, ada prosedur analitik. Yang ketiga, ada pengujian terhadap transaksi rinci. Yang keempat, pengujian terhadap saldo akun rinci. Yang kelima, verifikasi terhadap penyajian dan pengungkapan. Kelima kelompok pengujian substantif tersebut ditujukan untuk memverifikasi 5 asersi manajemen yang terkandung dalam akun utang jangka panjang dan akun penilaiannya, yang meliputi: yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan utang jangka panjang. Sebelum auditor melakukan pengujian mengenai kewajaran saldo utang jangka panjang yang dicantumkan di dalam neraca, ia harus memperoleh keyakinan mengenai ketelitian dan keandalan catatan akuntansi yang mendukung informasi utang jangka panjang yang disajikan dalam neraca. Untuk itu, auditor melakukan rekonsiliasi antara saldo utang jangka panjang bank, utang obligasi, premi dan diskonto obligasi, utang sewa, utang pensiun yang dicantumkan di dalam neraca dengan akun utang jangka panjang, akun utang obligasi, akun utang premi dan diskonto obligasi, kemudian akun utang wesel jangka panjang, akun utang sewa, akun utang pensiun di dalam buku besar, dan selanjutnya ke jurnal penerimaan kas, kemudian cek register. Selanjutnya yang kedua, yaitu membuktikan asersi keberadaan atau keterjadian utang jangka panjang yang dicantumkan di neraca. Auditor membuktikan apakah saldo utang jangka panjang mencerminkan kepentingan kreditur yang ada pada tanggal neraca dan mencerminkan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan utang jangka panjang selama tahun yang diaudit. Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor melakukan berbagai pengujian substantif yang meliputi: yang pertama, ada pengujian analitik. Yang kedua, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan utang jangka panjang dan biaya bunga. Yang ketiga adalah review terhadap otorisasi dan kontrak penarikan utang jangka panjang, dan yang keempat, konfirmasi dari kreditur dan bond trust. Selanjutnya yang ketiga, membuktikan asersi kelengkapan utang jangka panjang yang dicantumkan di neraca. Untuk
membuktikan bahwa utang jangka panjang yang dicantumkan di neraca mencakup semua kepentingan kreditur terhadap aktivasi entitas pada tanggal neraca dan mencakup semua transaksi yang berkaitan dengan utang jangka panjang dalam tahun yang diaudit, auditor harus melakukan berbagai pengujian substantif di berikut ini. Yang pertama, yaitu melakukan pengujian analitik. Yang kedua, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan utang jangka panjang dan biaya bunga. Yang ketiga, review terhadap perjanjian utang jangka panjang dan pelajari pasal-pasal yang terdapat di dalamnya. Dan yang keempat, ada konfirmasi dari kreditur dan bond trustee. Selanjutnya, yang keempat, yaitu membuktikan asersi klaim kreditur atas aktiva entitas pada tanggal neraca. Untuk membuktikan klaim kreditur atas aktiva entitas pada tanggal neraca, auditor melakukan pengujian substantif berikut ini. Yang pertama, yaitu pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan utang jangka panjang dan biaya bunga. Yang ketiga, review terhadap perjanjian utang jangka panjang dan pelajari pasal-pasal yang terdapat di dalamnya. Dan yang ketiga, yaitu konfirmasi dengan kreditur dan bond trustee. Selanjutnya, yaitu membuktikan asersi penelitian utang jangka panjang yang dicantumkan di neraca. Dalam prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, akun utang jangka panjang, akun utang obligasi, akun premi dan diskonto obligasi, akun utang wesel jangka panjang, akun utang sewa, dan akun utang pensiun harus disajikan dalam neraca dengan penjelasan tertentu sebagaimana diatur dalam prinsip akuntansi tersebut. Maka dengan demikian, untuk membuktikan asersi penilaian utang jangka panjang yang dicantumkan di neraca, auditor harus melakukan pengujian substantif berikut ini. Yang pertama, ada prosedur audit awal. Yang kedua, pengujian analitik. Yang ketiga, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan utang jangka panjang dan biaya bunga. Yang ketiga, ada review terhadap perjanjian utang jangka panjang dan pelajari pasal-pasal yang terdapat di dalamnya. Dan yang kelima, ada konfirmasi dari kreditur dan bond trustee. Dan yang keenam, perhitungan kembali biaya bunga. Oke, selanjutnya yang keenam, yaitu membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan utang jangka panjang di neraca. Penyajian dan pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan harus didasarkan pada prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Pengujian substantif terhadap utang jangka panjang diarahkan untuk mencapai salah satu tujuan, membuktikan apakah unsur utang jangka panjang telah disajikan dan diungkapkan oleh klien di neracanya sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Satu-satunya pengujian substantif untuk membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan utang jangka panjang di neraca adalah dengan membandingkan penyajian dan pengungkapan utang jangka panjang di neraca dengan prinsip akuntansi berterima umum melalui berbagai prosedur berikut ini. Yang pertama, ada review terhadap perjanjian utang jangka panjang dan pelajari pasal-pasal yang terdapat di dalamnya. Kemudian yang kedua, pemeriksaan terhadap klasifikasi utang jangka panjang yang segera jatuh tempo di dalam neraca. Yang ketiga,
pemeriksaan terhadap pengungkapan yang bersangkutan dengan utang jangka panjang. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.